Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wensi Mayangsari dengan NIM 2111270018 dari kelas 2A. Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris Unfas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang perantara sosial dalam masyarakat. Perantara sosial dalam masyarakat. 1. Pengertian perantara sosial. Perantara adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Menurut para ahli sosiologi memberikan pengertian tentang perantara sosial atau lembaga sosial sebagai berikut. Yang pertama, Robert Muller dan C.H. Pick. Perantara sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok. Leopold van Wees dan Becker. Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Menurut W.G. Sumner, perantara sosial adalah lembaga sosial yang merupakan perbuatan atau cita-cita dan sikap. Di Ningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada Sukanto. Perantara sosial dalam himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur perantara sosial dalam masyarakat. A. Kaidah atau norma. B. Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. C. Aparat penegak ketertiban kemasyarakatan. Yang ketiga, karakteristik perantara sosial, yaitu A. Memiliki simbol, B. Memiliki tata tertib dan tradisi, C. Memiliki ideologi, D. Memiliki daya tahan, E. Memiliki usia lebih lama, F. Memiliki alat kelengkapan. Yang keempat, macam-macam perantara sosial. Menurut Gonto di Ningrat, semua perantara dapat dikelaskan ke dalam paling sedikit 8 golongan tujuan, yaitu: pertama, perantara yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan yang sering disebut dengan kins atau domestic institute, contohnya perkawinan. Perantara yang kedua, perantara yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta, adalah economic institution, contoh pertanian. Yang ketiga, perantara-perantara yang bertujuan memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi masyarakat yang berguna, adalah educational institute, contoh pemberantasan buta huruf. 4. Perantara-perantara yang bertujuan untuk memenuhi keperluan ilmiah adalah scientific institution, contoh metodologi ilmiah. 5. Perantara-perantara yang bertujuan memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya dan untuk rekreasi adalah aesthetic and recreation institution, contoh seni rupa. 6. Perantara yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau
dengan alam gaib adalah religious institution, contoh penyiaran agama. 7. Perantara-perantara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat adalah political institutions, contoh pemerintahan. Yang ke-8, perantara-perantara yang bertujuan memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia adalah systematic institution, contoh pemeliharaan kesehatan. Manusia sebagai pengemban amanah dalam masyarakat, bahwa manusia itu dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, semoga menambah hasanah keilmuan tentang antropologi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.